Apakah Anda pernah mendengar nama Leah Libresco? Ia adalah seorang perempuan muda, modern, seorang blogger ternama di kalangan ateis yang sangat cerdas dan vokal. Bayangkan, ia tumbuh besar tanpa percaya kepada Tuhan. Baginya, agama adalah sesuatu yang tidak logis, kumpulan dongeng yang tidak bisa dibuktikan. Ia hidup di tengah gemerlap dunia yang mengandalkan akal dan logika. Namun, di tengah semua argumen cerdas dan popularitasnya, ada sesuatu yang kosong. Ada sebuah kegelisahan yang tidak bisa dijawab oleh logika sehebat apapun. Lalu, dalam pergaulannya, ia bertemu dengan orang-orang Katolik yang hidupnya berbeda. Mereka tidak hanya bicara tentang iman, mereka menghayatinya dengan sukacita, dengan cinta kasih yang nyata. Leah lalu mulai bertanya, mengapa mereka begitu damai? Mengapa hidup mereka terasa penuh, sementara hidupku yang katanya bebas dan logis terasa hampa? Kegelisahannya mendorongnya untuk mencari. Ia bukan mencari agama, ia mencari kebenaran. Ia berdebat, membaca, bertanya, dan bergulat dengan pemikirannya sendiri. Sampai akhirnya, pada satu titik, ia menyerah. Ia menyadari bahwa kerinduannya yang paling dalam bukanlah pada argumen yang menang, tetapi pada sesuatu atau seseorang yang lebih besar dari dirinya. Logikanya membawanya pada kesimpulan bahwa ada kebenaran moral yang absolut, dan itu menuntunnya pada pintu gereja. Leah Libresco, sang ateis vokal itu, akhirnya dibaptis menjadi Katolik pada tahun 2012. Hatinya yang gelisah akhirnya menemukan rumah. Saudara-saudari yang terkasih, cerita Leah Libresco tadi cocok untuk menggambarkan apa yang dimaksud dalam Katekismus Gereja Katolik ayat ke-26 sampai dengan ke-30. Kerinduan akan Allah. Saya bacakan. Apabila kita mengakui iman kita, kita mulai dengan kata-kata aku percaya atau kami percaya. Sebelum kita menguraikan kepercayaan gereja seperti yang diakui dalam syahadat, dirayakan dalam liturgi, dihayati dalam pelaksanaan perintah-perintah dan dalam doa, kita menanyakan kepada diri sendiri, apa artinya percaya? Kepercayaan adalah jawaban manusia kepada Allah yang mewahyukan dan memberikan diri kepada manusia. Dan dengan demikian, memberikan kepenuhan sinar kepada dia yang sedang mencari arti terakhir kehidupannya. Secara berturut-turut, kita merenungkan pertama kali sekali mengenai manusia yang sedang mencari, bab 1. Lalu mengenai wahyu ilahi, yang dengannya Allah menyongsong manusia, bab 2. Dan akhirnya mengenai jawaban kepercayaan pada bab 3. Kerinduan akan Allah sudah terukir dalam hati manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Allah tidak henti-hentinya menarik dia kepada dirinya. Hanya dalam Allah manusia dapat menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang dicarinya terus-menerus. Makna yang paling luhur martabat manusia
terletak pada panggilannya untuk memasuki persekutuan dengan Allah. Sudah sejak asal mulanya manusia diundang untuk berwawancara dengan Allah. Sebab manusia hanyalah hidup karena ia diciptakan oleh Allah dalam cinta kasih-Nya dan lestari hidup berkat cinta kasih-Nya. Dan manusia tidak sepenuhnya hidup menurut kebenaran bila ia tidak dengan sukarela mengakui cinta kasih itu serta menyerahkan diri kepada penciptanya. Sejak dahulu kala, manusia menyatakan melalui pandangan iman dan pola tingkah laku religius, seperti doa, kurban, upacara, dan meditasi. Atas berbagai cara, usaha mereka untuk menemukan Allah. Cara pengungkapan itu tidak selalu jelas artinya. Tetapi, terdapat sekian umum di antara segala bangsa manusia, sehingga manusia dapat disebut sebagai makhluk religius. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Namun, hubungan kehidupan yang mesra dengan Allah ini dapat dilupakan oleh manusia, disalahartikan, malahan ditolak dengan tegas. Sikap yang demikian itu dapat mempunyai sebab yang berbeda-beda. Bisa protes terhadap kejahatan di dunia, ketidakpahaman religius, atau sikap tidak peduli, kesusahan duniawi, dan kekayaan, contoh hidup yang buruk dari para beriman, aliran berpikir yang bermusuhan dengan agama, dan akhirnya kesombongan manusia berdosa untuk menyembunyikan diri karena takut akan Tuhan dan melarikan diri dari Tuhan yang memanggil. Semua yang mencari Tuhan hendaklah bergembira. Biarpun manusia melupakan atau menolak Tuhan, namun Tuhan tidak berhenti memanggil kembali setiap manusia supaya ia mencarinya serta hidup dan menemukan kebahagiaannya. Tetapi pencarian itu menuntut dari manusia seluruh usaha berpikir dan penyesuaian kehendak yang tepat, hati yang tulus, dan juga kesaksian orang lain yang mengajar kepadanya untuk mencari Tuhan. Ya Allah, agunglah Engkau dan patut dipuji. Kekuatanmu besar dan kebijaksanaanmu tanpa batas. Manusia yang sendiri satu bagian dari ciptaanmu ingin meluhurkan Dikau. Betapapun ia berdosa dan dapat mati, namun ia ingin memuji Dikau karena ia adalah satu bagian dari ciptaanmu. Untuk itu, Engkau menanamkan hasrat di dalam kami karena Engkau telah menciptakan kami menurut citra-Mu. Hati kami tidak tenang sampai ia menemukan ketentraman di dalam Engkau. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Leah Libresco adalah kisah kita semua. Mungkin kita tidak se-ekstrim dia. Tetapi, bukankah di dalam hati kita masing-masing ada sebuah ruang kosong, sebuah kegelisahan, sebuah kerinduan yang entah apa namanya.
Katekismus Gereja Katolik mengatakan dengan indah, kerinduan akan Allah sudah terukir dalam hati manusia. Ayat yang ke-27. Terukir seperti sidik jari ilahi yang tidak bisa dihapus. Kita diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Maka jangan heran kalau kita merasa gelisah saat mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal-hal duniawi. Kita kejar karir, kita kejar harta, kita kejar pengakuan, kita kejar kesenangan. Kita pikir, kalau saja aku punya ini, aku akan bahagia. Kalau saja aku mencapai itu, hidupku akan tenang. Tapi apa yang terjadi? Setelah semua itu tercapai, kegelisahan itu tetap ada. Mengapa? Sebab, seperti yang disampaikan Santo Agustinus, hati kami tetap tidak tenang sampai ia menemukan ketentraman di dalam Engkau. Kita ini seperti potongan puzzle yang dirancang khusus untuk satu tempat. Selama kita mencoba memasukkan diri kita ke lubang yang salah, entah itu lubang kekayaan, lubang kekuasaan, lubang kesombongan, kita tidak akan pernah pas. Kita akan selalu merasa ada yang kurang, selalu. Namun, lihatlah apa yang terjadi pada manusia. Katekismus mengingatkan kita bahwa hubungan mesra dengan Allah ini bisa kita lupakan. Kita abaikan, bahkan kita tolak. Ayat yang ke-29. Mengapa? Mungkin karena kita melihat penderitaan di dunia dan bertanya, di mana Tuhan? Mungkin karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita sampai tidak ada waktu lagi untuk berdoa. Mungkin karena kita melihat contoh buruk dari orang-orang yang mengaku beriman. Atau mungkin, dan ini yang paling sering terjadi, karena kesombongan. Kita merasa bisa menjalani hidup ini sendirian. Kita tidak butuh Tuhan. Kita lari dari panggilannya, seperti Yunus yang mencoba kabur dari Niniwe. Tetapi ada kabar baik. Sekeras apapun kita lari, sejauh apapun kita bersembunyi, Allah tidak pernah berhenti memanggil kita. Ayat 30. Dia tidak pernah menyerah pada kita. Dia terus-menerus menarik kita kembali kepadanya dengan benang kasih-Nya. Panggilannya mungkin datang lewat kebaikan seorang teman, lewat keindahan alam saat matahari terbenam, lewat musik yang menyentuh jiwa, atau bahkan lewat penderitaan yang membuat kita berlutut dan akhirnya berseru, Tuhan tolong aku. Percaya bukanlah sekedar mengakui bahwa Tuhan itu ada. Bukan. Percaya adalah sebuah jawaban. Jawaban atas panggilan cintanya. Jawaban dari hati yang lelah mencari dan akhirnya berkata, Ya Tuhan, inilah aku pulang. Pencarian itu memang butuh usaha, butuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Butuh keberanian untuk membuka diri pada misterinya. Maka hari ini di tengah kebisingan hidupmu, di tengah kegelisahan hatimu, ada suara lembut yang memanggil namamu. Suara itu tidak memaksa, tapi terus-menerus mengumandang. Apakah engkau akan terus berlari atau engkau akan berbalik? Seperti Leah Libresco yang menemukan bahwa kebahagiaan sejati yang selama ini kamu cari ternyata sedang mencarimu lebih dulu.
Saya ingin mengutip renungan ini dengan sebuah ayat dari Mazmur bab 42 ayat 2 sampai dengan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Amin.